Shalom guys, selamat malam. Gimana kabarnya? Pasti enjoy terus bersama Tuhan Yesus. Oke, welcome to enjoy pada malam hari ini. Buat teman-teman yang di Instagram, saya ingatkan sekali lagi ya, setiap hari Senin dan setiap hari Rabu saya akan on live. Kita mau worship bareng, kita mau menyembah bareng, dan kita mau dengar firman Tuhan bareng. Terus buat teman-teman yang di YouTube, wah, jangan lupa dukung channel ini, subscribe, bisa di like, share, nyalakan tanda lonceng, dan sama-sama yuk, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kita yang keren. Siap ya? Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak, terima kasih. Kami sangat bangga punya Bapak seperti Engkau. Kami mau senangkan Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Syama dan urapi kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau. Haleluya. Amin. Dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cintakan Yesus. Ku cintakan. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cintakan Yesus. Ku cintakan. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Cintakan Yesus, cintakan. Jiwaku merindu menyembahmu selalu
merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanku. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanku. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cintakan Yesus, ku cintakan, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Ku cinta Kau Tuhan, aku mengasihimu Yesus. Kaulah segala-galanya di dalam hidupku. Terpujilah Kau Tuhan, penebusku yang hidup, aku sanjung. Kekasihku, pujianku, Kaulah Tuhan. Engkaulah segala-galanya di dalam hidupku. Layak Kau terima syukur, layak Kau terima hormat, kemuliaan, pengagungan bagimu, kejayaan, hormat, syukur. Kau Bapa yang layak terima hormat, Kau Bapa yang layak terima pujian. Aku puja, aku sembah, berjuta syukurku naikkan, berlaksa hormatku berikan bagi Kau, penebusku yang hidup. Kebaikanmu dan
kasih-Mu nyata dalamku, nyata dalam hidupku, Yesus. Bapa, ini yang kami yang percaya Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami, bahwa Engkau sangat sayang sama kami Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, dengan cinta-Mu kami bisa mengasihi-Mu Tuhan. Dengan kasih-Mu Bapa, kami bisa menyatakan kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Urapi kami semua, jamah kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. I love you Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Siap nyanyi buat Tuhan kita? Yuk semuanya dong. Kasih Bapa tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Bapa tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Bapa tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Yeay, tepuk tangan dong buat Yesus kita yang ajaib. Siap, nyanyi lagi buat Tuhan yuk. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku.
damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Yes, janji Yesus selalu indah ya guys. Woo! Kita pujikan di awal sekali lagi ya. Bagaikan air, bagaikan air, sirami tanah gersang, terasa sejuk, menyegarkan, bagai cahaya mentari, hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Haleluya. Malam ini aku pengen ngobrol masalah kasih, tentang kuasa kasih. Jadi ternyata kasih yang kita punya, kasih yang kita berikan, itu berdampak besar, itu berkuasa. Yuk kita mau ngobrol pada masalah itu pada malam hari ini. Kita menyembah Tuhan dulu. Buat teman-teman di Insta, hai, sama-sama yuk. Kita menyembah Tuhan yuk. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan penuh cinta yuk kita pujikan dari awal sekali lagi. Ku cari wajahmu, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatanku, Yesus Tuhan. Kau sumber pengharapan, Kaulah segala-galanya. Kau yang terutama dalam hidupku. Aku sanjung, aku puja Yesus Tuhan. Oh, 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 hey, hey, hey. Tuhan, kami siap dengar kebaikan, kami siap dengar firman-Mu, kami siap dengar keajaiban-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Sama-sama kita buka guys. Di Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Aku ambil dari perikop di sini ya. Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10. Aku pikir semua sudah sering baca ini. Aku mau angkat ini tentang kuasa kasih. Aku baca dari terjemahan baru nih. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada suatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Kuasa kasih. Apa sih kuasa kasih itu? Ini yang aku percaya guys. Kasih itu lebih dahsyat daripada bom atom, dari nuklir. Jadi ledakannya, dampaknya itu lebih berpengaruh. Jadi nuklir atau bom atom ada radiasinya yang bisa berdampak lama. Demikian juga kasih, bahkan lebih dahsyat, bisa berdampak lebih lama. Dan kasih itu berkuasa. Hari Senin kemarin kita ngobrol adalah kasih adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi waktu kita berjumpa dengan kasih itu, waktu kita berjumpa sama Yesus, ada kuasa yang terjadi. 3 poin sederhana yang aku ingin sampaikan sama teman-teman. Yang pertama, kuasa kasih. Apa itu? Ya, kasih itu memulihkan kita. Perjumpaan kita dengan kasih, perjumpaan kita dengan Yesus itu memulihkan kita. Memulihkan secara roh, memulihkan secara jiwa, dan memulihkan secara tubuh kita, jasmani. Tadi tuh aku bisa baca ya guys. Waktu Sakeus melihat sang kasih, melihat Yesus, dan Yesus berkata, "Sakeus, turunlah. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Waktu Sakeus berjumpa dengan sang kasih, Sakeus dipulihkan. Ini keren banget. Sakeus orang yang kaya, dia kikir, dia banyak merampok harta rakyat dan sebagainya, mengambil pajak yang lebih dari semestinya. Waktu dia berjumpa sama sang kasih, apa yang terjadi sama Sakeus? Sakeus jadi murah hati. Jiwanya dipulihkan. Karakternya dipulihkan. Itu Sakeus alami itu. Sakeus ngobrol, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Keren men. Nggak berhenti sampai di situ. Sakeus ngobrol apa? "Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, aku akan kembalikan 4 kali lipat." Sakeus mengalami perubahan. Sakeus mengalami pemulihan. Ya, jiwa Sakeus dipulihkan. Kalau kalian baca di ayat yang ke-9, Yesus ngobrol dengan jelas. "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Roh Sakeus dipulihkan. Waktu kita berjumpa sama Yesus, kita dipulihkan. Dulu kita yang tidak kenal Yesus, ketemu sama Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, kita dipulihkan. Roh kita dipulihkan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita punya jaminan masuk ke surga. Roh kita pulih, men.
Nggak berhenti sampai situ. Jiwa kita dipulihkan. Ini jujur ya, aku sendiri masih punya banyak karakter-karakter yang harus aku kikis untuk makin hari makin serupa sama Yesus. Caranya gimana? Mengalami pemulihan karakter, pemulihan jiwa. Ya, kita bisa berubah loh. Bersama Yesus kita bisa berubah. Ya, kuncinya Yesus ini. Berjumpa sama kasih setiap hari. Berjumpa sama Yesus setiap hari. Kita makin hari makin dipulihkan. Makin serupa sama Yesus. Nggak cuma secara jiwa. Coba secara daging, secara tubuh jasmani. Banyak banget di perjanjian baru, di Bible kalau kita baca. Mereka yang berjumpa sama Yesus, mereka alami kesembuhan. Aku jadi ingat, masih ingat ada orang lumpuh, diangkat sama beberapa temannya. Terus waktu mau ketemu sama Yesus, tempatnya sudah full. Terus dinaikkan ke atas, diturunkan. Dibongkar atapnya terus diturunkan. Kalau kalian baca di sini ayat ini ngobrol dengan jelas. Waktu Yesus melihat iman mereka, Yesus ngobrol apa? Anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus pulihkan roh dan jiwa orang tersebut. Mungkin dia berpikir, aku sakit ini apakah karena aku berdosa? Nanti kalau aku lama-lama seperti aku kan pasti mati, aku masuk surga atau masuk gimana? Dipulihkan roh dan jiwanya seketika itu juga. Banyak orang protes, siapa ya? Siapa dia? Dia nggak berhak loh untuk mengampuni dosa. Hanya Tuhan yang berhak. Terus Tuhan Yesus ngobrol, lebih mudah mana? Ngobrol bahwa dosamu diampuni atau bangkit dan angkat tilahmu. Yesus lakukan dua-duanya loh. Sang kasih itu melakukan dua-duanya. Nggak dua sih, tiga. Tuhan Yesus, sang kasih itu memulihkan roh. Itu membuat kita punya jaminan masuk surga. Memulihkan jiwa kita. Karakter kita makin hari makin serupa sama Yesus. Tetap bertemu sama sang kasih. Memulihkan tubuh kita. Ya, sang kasih ini bisa menyembuhkan kita. Sampai sekarang Yesus mampu sembuhkan engkau. Yesus mampu memulihkan engkau. Contoh yang lain. Masih ingat orang yang kerasukan legion? Orang yang kerasukan legion itu gimana? Jadi waktu itu Yesus masuk ke suatu tempat, terus ada orang gila menghampiri Yesus, terus orang gila itu sujud. Ternyata dia kerasukan legion. Waktu dia kerasukan legion dan Yesus usir kuasa gelap itu masuk ke dalam babi. Minta sama Tuhan Yesus diizinkan masuk dalam babi. Tangkap satu hal di sini. Yesus pulihkan orang kerasukan setan itu. Rohnya dipulihkan. Jiwanya yang gila dipulihkan. Tubuhnya disembuhkan. Guys, ketemu sama kasih. Kita dipulihkan. Itu kuasa kasih yang pertama. Tolong tangkap dengan iman. Kuasa kasih membuat kita pulih. Aku mau poin yang kedua. Kuasa kasih tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Tangkap ini. Kuasa kasih tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Sakius untuk berjumpa sama sang kasih ini coba yang dia lakukan apa? Karena dia ingin melihat sang kasih yaitu Yesus itu. Dia berlari. Dia memanjat pohon. Dia ingin melihat Yesus. Waktu Yesus sudah panggil dia bersuka cita banget. Ayat yang ke-6 loh. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Men, kasih ini tidak tergantikan oleh apapun juga. Nggak ada yang bisa menggantikan kita dengan kasih. Kasih Yesus sangat-sangat berharga. Lebih berharga dari apapun juga. Karena apa? Karena kasih Yesus itu memuaskan kita. Dunia lagi perlu kasih loh. Dunia sangat membutuhkan kasih. Sehingga mereka lari ke kasih-kasih yang semu. Mereka lakukan ini, mereka lakukan itu. Dan mereka tetap merasa kosong. Beda waktu kita hampiri Yesus. Kasih Yesus itu memuaskan kita.
Kalau aku baru ngobrol, ya orang yang sudah ketemu sama kasih Yesus, kuasa kasih itu apa? Membuat dia bahwa kasih Yesus ini menjadi yang terutama dalam hidupnya. Dan dia punya kerinduan untuk ketemu lagi sama Yesus. Untuk menikmati kasih Yesus lebih lagi. Untuk lebih lagi. Harganya sangat mahal. Ya, poin yang kedua, kasih Yesus itu sangat berharga. Orang yang sudah mengicipi sedikit pasti merasa kurang. Sampai perkataannya Paulus dengan iman, tercatat ya di Bible dia ngobrol, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Nggak ada. Kekayaan, penganiayaan, harta, pedang, semuanya tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab seseorang yang sudah menikmati kuasa kasih, dia akan terikat dengan kuasa kasih itu. Ya, dia tahu bahwa kasih Yesus itu sangat berharga. Dan dia gak akan pernah puas di dimensi level segitu. Dia akan, aku pengen lagi Tuhan. Itu yang Zakheus alami. Dia cuma dengar tentang Tuhan Yesus. Aku pengen menikmati kasih itu kata Zakheus. Dia berlari, dia panjat pohon. Dia pengen lihat sang kasih itu. Dia pengen lihat sang Yesus itu. Dan Yesus panggil Zakheus. Zakheus segera turun. Zakheus menerima dengan penuh sukacita. Zakheus mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Waktu kalian ketemu sama kasih, kuasa kasih itu akan membuat kalian menikmati kasih itu dan gak ada yang bisa menggantikan kasih itu Tuhan. Iya, teman-teman, gak ada yang bisa menggantikan kasih Yesus dalam hidup kita. Tolong nikmati kasih itu dan wow. Orang gila yang kerasukan orang gila yang kerasukan legion, kalau kalian baca ya, setelah dia disembuhkan sama Tuhan Yesus, dia duduk, dia mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Nggak berhenti sampai situ, dia ngobrol sama Tuhan. Tuhan, izinkan aku mengikutimu. Orang yang sudah menikmati kasih sejati tidak akan pernah meninggalkan kasih itu. Ini kuasa kasih. Dan ini dahsyat banget. Buat kalian yang lagi kendor men. Buat kalian yang lagi rasa hampa. Hampiri Yesus sang kasih itu. Nikmati kasih itu. Pegang kasih itu. Biar roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan lagi. Berjumpa dengan sang kasih itu membuat kita kecanduan akan Yesus. Kecanduan akan kasih itu. Itu iya dan amin. Aku jadi ingat dua orang yang dari Yerusalem, setelah Yesus mati di kayu salib, Yesus mengalami kebangkitan. Dua murid ini dari Yerusalem menuju ke suatu kota. Mereka ngobrol-ngobrol dalam kondisi yang tawar hati karena mereka merasa Yesus sudah mati dan mereka merasa kehilangan. Tapi Yesus menjumpai mereka. Sang kasih itu menjumpai mereka. Sang kasih itu mengajar mereka. Mereka ngobrol masalah firman mereka, bahkan terakhir mereka makan bareng. Yesus pecah-pecahkan roti, terus Yesus menghilang waktu itu. Yang mereka ngobrol apa? Roh mereka menyala-nyala lagi. Iya, kasih yang Yesus sampaikan itu sangat berharga. Kalian berjumpa sekali sama Yesus, kalian akan merasakan kasih itu. Dan waktu kalian sudah betul-betul merasakan, kalian tidak akan pernah melepaskan kasih itu. Buat kalian yang tawar hati, guys, buat kalian yang pahit hati, yang sudah undur dari Tuhan, kembali, nikmati kasih Yesus. Jangan lepaskan kasih itu. Karena kasih itu sangat berharga buat kita. Aku masuk poin yang ketiga, poin yang terakhir. Yang pertama, kasih itu memulihkan. Ya. Yang kedua ini, kasih itu sangat-sangat berharga. Kuasa kasih itu, orang yang sudah menikmati kasih tidak akan pernah meninggalkan kasih itu lagi. Dia akan terus pengen menikmati terus, kurang Tuhan terus, tambah terus. Itu kuasa kasih yang kedua. Merasa bahwa kasih itu sangat berharga. Gak ada yang bisa menggantikan. Yang ketiga, kuasa kasih yang bisa kita nikmati apa? Kasih itu menular men. Menular maksudnya apa? Waktu kita menikmati kasih Yesus, tanpa kita sadari, kita nyatakan kasih itu ke tengah-tengah dunia.
ke sekitar kita. Waktu Sakius menerima kasih Yesus, dia nggak peduli kanan kiri mencemooh apa, ya kan? Tapi dia ngobrol, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang aku rugikan, ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Kasih Yesus itu menular. Kalian yang terinfeksi sama kasih Yesus, otomatis kalian akan menginfeksi orang lain dengan kasih Yesus. Itu negatif ya? Enggak, gini aja. Kalian yang menikmati kasih Yesus, kalian akan punya kekuatan untuk menyatakan kasih itu ke tengah-tengah dunia. Otomatis guys. Kasih itu membuat kita berdampak dan menyatakan kasih ke orang lain. Orang gila yang kerasukan legion, kalau kalian baca, Tuhan Yesus ngobrol gini, jangan ikut aku. Gini aja wis, saksikan, sampaikan kesaksian apa yang Yesus, apa yang aku lakukan dalam hidupmu, apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Waktu dia dapat perintah itu dari Tuhan, dia keliling ke Dekapolis, ke 10 kota di mana dia hidup. Dia menceritakan kasih yang dia alami. Ya, kasih itu menular. Waktu kalian sudah menikmati kasih Yesus, otomatis kalian akan bersaksi, kalian akan ngobrol. Kalian akan melakukan sesuatu buat sekitar. Kalian akan meneladani Yesus dan berdampak lewat kasih tersebut. Dan waktu kalian menularkan kasih itu, bagian kita cuma menyampaikan kasih Yesus kok guys. Atau membawa mereka ke pribadi kasih sejati, biar mereka sendiri yang dipulihkan sama Yesus. Ya, biar mereka sendiri ketergantungan sama kasih Yesus. Karena mereka tahu bahwa kasih Yesus itu sangat berharga. Nanti akhirnya apa? Mereka sama seperti kita, tertular sama kasih Yesus dan mereka pengen menularkan kasih Yesus ke sekitar. Itu kuasa kasih. Aku review ya, 3 sederhana dampak dari kuasa kasih ini apa? Memulihkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih itu membuat kita kecanduan karena kita sadar bahwa itu yang terbaik. Ini yang paling top. Yang ketiga, kasih itu menular. Kita praktek kasih ke dunia dan memperkenalkan dunia kepada kasih yang sejati, yaitu Yesus. Waktu kita berjumpa sama Sang Kasih, yaitu Yesus Tuhan, kita akan menikmati 3 kuasa kasih ini. Ini minimal guys. Yuk, setiap hari, setiap waktu berjumpa sama Sang Kasih. Kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami menikmati firman-Mu. Kami menikmati keajaiban-Mu Tuhan. Kasih-Mu itu berdampak besar dalam hidup kami. Kasih-Mu itu memulihkan kami. Kami yang butuh pemulihan. Kami yang butuh kekuatan dari Engkau. Kami yang butuh kesembuhan tubuh, jiwa maupun roh. Kami angkat tangan kami Tuhan. Pulihkan kami. Roh kami sempurna karena ada Engkau Roh Kudus dalam diri kami. Jiwa kami makin hari makin serupa sama Yesus. Karena kami setiap hari berjumpa sama Engkau, Yesus Sang Kasih itu. Dan tubuh kami disembuhkan karena Engkau pribadi Yesus yang sangat baik dan sangat mengasihi kami. Terima kasih buat pemulihan-Mu Tuhan. Yang kedua Tuhan, kami minta Tuhan, biar kami bisa menikmati kasih-Mu lebih dan lebih lagi. Kami rindu, kami bisa kecanduan akan kasih-Mu. Karena kami tahu itu yang terbaik. Tidak ada yang bisa menggantikan kasih-Mu. Ya, cukuplah kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Lebih dari harta, lebih dari tahta, lebih dari hal-hal dunia lainnya Tuhan. Kasih-Mu itu yang kami perlukan. Dan Roh Kudus, bantu kami. Biar kasih itu menular dalam hidup kami.
Dan kami akan menyatakan kasih ke dunia. Dan membawa mereka ketemu sama Yesus Kristus Sang Kasih. Terima kasih Bapa buat firman yang indah ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan. Wih. Thank you guys. Sudah support sampai malam hari ini. Yang mau tinjau ulang bisa tinjau di YouTube. Bangun channel di YouTube juga ya. Karena itu warisan lah yang bisa kita jaga untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jadi bisa di komen, kalian bisa like, kalian bisa share, nyalakan tanda lonceng jangan lupa. Oke? Selamat malam. Aku rindu kalian enjoy terus bersama Tuhan Yesus. Kita ketemu Senin dan hari Rabu masuk ke bulan Maret. Aku pengen ngobrol Maret dalam Maret Mukjizat. Ya, kita akan ngobrol masalah mukjizat yang akan kita alami bersama Tuhan Yesus. Nggak cuma kita alami, kita akan melakukan mukjizat bersama Tuhan Yesus. Oke? Selamat malam dan enjoy terus bersama Tuhan Yesus. God bless. Shalom.